PT Hero Supermarket Tbk telah melantai di bursa sejak Agustus 1989. Rekan Cikal Multazam akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Cikal, silahkan. Ya baik, terima kasih Cakri dan juga pemirsa. Saham PT Hero Supermarket Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak pertama kali listing di Bursa Efek Indonesia. Kita simak datanya. Ya, kita lihat PT Hero Supermarket Tbk memiliki kode HERO melakukan IPO pada 21 Agustus 1989 berada di papan utama bursa dengan bidang usaha utama perdagangan eceran grosir, sektor perdagangan eceran grosir dan subsektor retail trade. Kita lihat saat ini pemegang saham Hero mayoritas sebanyak 63,59% dimiliki oleh Mulgrave Corporation BV atau sebesar 2,66 miliar dan sebesar 17,45% dimiliki oleh The Dairy Farm Company Ltd sebesar 729,97 juta. Kemudian sebesar 316,33 juta ini dimiliki oleh CLSA Ltd, The Dairy Farm Company Limited, dan sebesar 112,12 juta dimiliki oleh PT Hero Pusaka Sejati, dan yang terakhir sebesar 8,72% atau 365,01 juta dimiliki oleh publik. Kita simak pergerakan harga saham Hero dimulai pada awal Januari sebesar 890 per saham, kemudian turun di akhir Januari 800, kemudian naik pada pertengahan Februari 960, kemudian turun cukup dalam pada pertengahan Maret, ini juga sebagai dampak pandemi COVID-19 sebesar 705 dan kembali naik tidak lama kemudian selang beberapa hari di angka 950 dan kembali turun cukup signifikan pada akhir April di angka 740, kemudian naik kembali di pertengahan Mei sebesar 960 dan beranjak terus turun trennya di pertengahan Juni sebesar 930 dan kembali turun pada awal Agustus di 845. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita kembali ke Cakri Miller. Terima kasih Cikal untuk informasinya. Nah, ini kita lihat tadi Mas Rudi pergerakan dari kinerja saham Hero sendiri ya. Ini kayak apa ya, pelana kuda zigzag sekali begitu kita lihat. Tapi kalau kita lihat dari Januari yang Rp890 per lembar saham, lalu kemarin 845, nampaknya ini sudah mau kembali lagi ke titik awal normal begitu. Anda melihatnya bagaimana? Oke, kalau kita berbicara pergerakan harga sahamnya ya, tentu memang adanya perbaikan dari sisi konsumsi ya. Diharapkan memang di kuartal 3 akan membaik sampai dengan kuartal 4. Itu yang memang akan memboosting dari harga-harga saham retailer, salah satunya juga dari perusahaan Hero sendiri. Itu yang memang diharapkan ya. Walaupun meskipun masih ada risiko dari isu adanya penerapan PSBB kembali untuk di wilayah-wilayah Jakarta seperti itu. Itu yang memang masih menjadi kunci ya, bagaimana kalau misalnya memang konsumsi itu ya bisa meningkat, itu akan memboosting dari harga Hero sendiri dan juga memang memboosting dari sisi kinerjanya Hero sendiri. Hero sendiri, oke. Tapi kalau dilihat dari sisi laba begitu, untuk 2020 sudah masuk di kuartal kedua saat ini. Ini seperti apa sih kondisi dari Hero sendiri sebagai retail, sementara masih banyak kompetitor lainnya juga begitu, masih oke tidak sih untuk Hero? Oke, kalau kita berbicara laporan keuangan dulu ya, di first half ini memang Hero mengalami rugi bersih. Itu yang memang disebabkan dari beban operasionalnya yang masih tetap berjalan. Nah, kalau kita lihat dibandingkan dengan pesaingnya, retailer juga, katakanlah seperti LPPF ya, Matahari dan juga Hero sendiri, itu yang memang masih akan cukup berat. Meskipun memang akan ada penerapan dari pembukaan ekonomi yang akan tetap berjalan di kuartal 3 sampai kuartal 4. Namun harus tetap diperhatikan beban operasional ini yang masih akan menjadi kunci. Bagaimana jika memang bisa berhasil melakukan efisiensi, itu yang akan menghasilkan laba. Namun jika itu tidak berhasil, maka Hero sendiri akan tetap berkutat ya, atau masih akan menjadi PR-nya sendiri adalah di laba bersihnya. Karena tidak biaya yang dikeluarkan untuk operasional dengan tidak sebanding gitu ya dengan jumlah pembelanjaan atau pembelian dari masyarakat. Ya. Tapi kalau untuk dilihat dari target pendapatan atau laba bersihnya untuk
tahun ini atau tahun depan kira-kira bisa di rentang berapa yang bisa dicapai oleh Hero untuk saat ini? Oke, kalau kita berbicara ada pertumbuhan sudah pasti tidak mungkin ya. Tidak mungkin ada pertumbuhan begitu? Ya, karena akan minus pertumbuhannya. Namun harapannya kuartal 3 dan kuartal 4 ini setidaknya menipiskan ya dari spreadnya atau jaraknya dari waktu di kuartal minus pertumbuhannya. Itu yang memang diharapkan bisa untuk setidaknya minus 5-10% saja dibandingkan dengan first half yang cukup dalam sekali penurunannya. Itu yang memang diharapkan saat ini oleh para retailer, salah satunya juga Hero. Karena kenapa? Akan tetap cukup berat di tahun ini, di mana memang tahun ini seluruh sektor, salah satunya juga retailer itu akan masih mengharapkan di kuartal 3 dan kuartal 4 adalah pembalikan dari ekonominya sendiri. Yang sudah merugi di awal tahun gitu ya. Iya. Ditambah lagi kalau Hero juga masih berkaitan dengan para UMKM yang menjadi supplier mereka. Ini juga saling tarik-menarik begitu nantinya ya. Oke, kalau untuk rekomendasi dari saham Hero sendiri seperti apa Mas Rudi? Sebagai retail gitu. Kalau kita lihat dengan adanya rencana untuk penundaan dulu ya, lebih baik untuk wait and see ya. Tidak hanya Hero dan juga untuk retailer lain pun lebih baik untuk wait and see bagaimana sampai nanti rilis kinerja di kuartal 3. Kenapa? Memang karena kuncinya adalah pembalikan ya, atau bounce back dari ekonomi sendiri adalah di kuartal 3. Itu yang memang menjadi kunci di 2020 ini. Jika memang tidak ada pertumbuhan yang signifikan di kuartal 3, artinya dari kuartal 3 dan kuartal 2 itu tidak ada pertumbuhan yang signifikan, lebih baik untuk menunggu bagaimana memang benar-benar dari pertumbuhan ekonomi ini mulai pulih kembali, Mbak Cakri. Oke, jadi rekomendasinya untuk hold dulu untuk melihat saham-saham retail. Salah satunya terhadap Hero pun juga demikian ya. Oke, terakhir mungkin singkat saja, kira-kira mungkin ada referensi bagi manajemen. Pertama mungkin sudah tepat ya untuk menunda pembukaan dua gerai IKEA, tapi mungkin ada hal lain yang bisa setidaknya kita lihat retail seperti Hero yang sudah melantai dari tahun 89 ini bisa terus eksis begitu. Oke, kalau menurut saya lebih baik untuk merapikan dari sisi-sisi liabilities-nya ya. Di mana memang itu akan menurunkan dari finance cost-nya atau beban keuangannya. Sehingga memang itu akan memboosting dari laba bersihnya. Sehingga memang akan menghasilkan laba bersih walaupun tidak signifikan, setidaknya menghasilkan laba bersih di 2020. Oke, tidak terlalu banyak cost yang keluar untuk hal yang tidak dibutuhkan karena pemasukannya juga saat ini juga melambat begitu. Baik, terima kasih Muhammad Rudi Setiawan, terima kasih dari analis MNC Sekuritas telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini.